Halo, shalom semuanya. Kita balik lagi ke podcast Komparem Gika Jugumulan, podcast kagum yang kelima. Nah, hari ini aku Anggi bakal nemenin teman-teman semua. Kita sama-sama mau sharing, kita sama-sama mau bercerita, mau cerita nih tentang topik toxic relationship. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami nih si toxic relationship, atau mungkin malah kamu sendiri yang nggak tahu kalau kamu orangnya toxic. Nah, di sini aku nggak sendirian karena ada narasumber, ya gitulah, yang baru aja nih fresh banget from the oven sebagai pengantin baru, sebagai istri orang yang baru. Kita sambut Kakak Nanda. Halo, shalom. Halo, Kak. shalom semuanya. Gimana nih kabarnya? Baik dong pastinya, harus baik. Oke. Harus semakin segar, semakin sehat. Ya, betul sekali. Nah, sesuai tadi yang aku bilang nih Mbak, kita mau sama-sama sharing, kita sama-sama mau bahas tentang toxic relationship nih. Oke, gimana nih? Kan anak-anak muda saat ini tuh kayak banyak banget ya, mungkin kayak di Twitter, di Instagram, Facebook, dan sosial media yang lainnya yang bahas tentang si toxic relationship ini. Karena memang ada beberapa orang yang berani speak up tentang si toxic ini. Kita sama-sama mau sharing tentang si toxic ini nih Mbak. Nah, kemarin ini kita teman-teman dari Komparem Gum udah upload di Snapgram Komparem tentang si toxic ini. Nah, ada beberapa teman-teman yang dia kasih pertanyaan nih. Oh gitu, udah ada yang masuk ya? Iya, ada yang kasih pertanyaan, ada yang mungkin pertanyaannya dari hati. Ada yang curhat. Nah, macam tuh lah. Oke. Nah, kita langsung aja ya Mbak, tentang si toxic ini nih, toxic relationship. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita tahu kalau toxic relationship itu ada dalam suatu hubungan? Apakah ada ciri-cirinya dan gimana sih ciri-cirinya itu? Oke, jadi gini ya teman-teman. Sebelumnya saya mau kasih apresiasi dulu buat Komparem. Tepuk tangan. Oke. Kita tepuk tangan berdua. Jadi ternyata teman-teman Komparem itu punya kerinduan juga. Kayak di podcast, di kontennya itu hal-hal yang sebenarnya keseharian. Iya benar. Dibahas, tapi kadang-kadang mungkin orang tuh masih takut nih. Kayak masih tabu nih bahas. Kayak pacaran kan nggak diajarin nih di gereja, tapi sebenarnya itu ada gitu loh. Tapi teman-teman Komparem, oke, acungin jempol karena mau bahas satu tema yang luar biasa ini. Iya, yang berani speak up juga tentang si toxic ini. Jadi di sini bukannya aku mau menggurui atau aku sebagai narasumber yang tahu segalanya, tapi kita sharing aja. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar dari teman-teman yang tadi kasih pertanyaan itu. Lumayan. Bakal seru nih. Kayaknya ya. Nah, tadi ya toxic relationship. Toxic itu adalah racun. Jadi sebenarnya buat teman-teman nih yang masih bingung apa nih toxic nih gitu ya. Jadi itu adalah suatu hubungan, suatu relasi ya, relationship ya bahasa Inggrisnya ya. Itu di mana itu ada pihak yang dirugikan. Jadi dia itu menjalin suatu relasi, minimal 2 orang itulah ya. Iya 2 orang, masa 3 orang yang satu ya, siapa? Itu ya kalau pasangan kan ada, kalau temen juga kan mungkin nggak berdua toh gitu. Iya. Nah jadi 2 orang itu minimal, itu yang satu tuh dirugiin sama perilakunya yang satunya gitu. Yang racun itu ya. Yang racun itu, jadi mungkin bisa merugikannya tuh secara emosi, sedih melulu gitu. Terus secara psikis itu, kok aku kayaknya berelasi sama dia tapi aku sendiri yang depresi gitu. Sampai ada yang bisa depresi. Bisa sampai segitunya. Terus juga ada yang sampai dia itu rugi secara fisik. Nah itu. Oh kayak ya kalau mungkin hubungan suami istri kayak KDRT. Ya mungkin kalau selama ini mungkin teman-teman taunya cuma KDRT di dalam rumah tangga ya. Nah, tapi sebenarnya ngerasa sadar nggak sadar. Jadi masih tadi pacaran gitu, main tangan gitu. Aduh parah sih itu. Cuit-cuitan ya. Gitu. Sampai juga mungkin ada yang dirugiin secara material.
finansialnya. Jadi menjalin sebuah hubungan tapi itu kayak cuma ada mungkin yang kayak ngerasa finansialnya kok menurun nih gitu. Dulu kayaknya aku bisa nabung tapi kok semakin kesini kok habis. Semakin banyak pengeluarannya. Nah, dan itu mungkin hanya digunakan untuk si dianya. Itu yang dimaksud toksik di sini ya. Gitu nggih. Nah, tadi ada yang nanya juga ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya kalau kita mempunyai suatu relasi yang toksik nih ya. Yang pertama, itu antara ini bisa dua-duanya ya. Itu selalu merasa tidak cukup. Karena ada satu pihak itu yang selalu menuntut gitu, menuntut dan bahkan mungkin bisa jadi umpamanya nih kita berdua ya, kita berdua menjalin relasi. Aku tuh selalu nuntut kamu nih, Gi, mbok kamu tuh gini. Bosi bisa. Terus kayak ngatur hidup. Mbok kamu itu kalau pergi sama aku pakai baju itu warna putih. Aku tuh nggak suka warna merah. Ya. Gitu. Terus kan jadinya kan nanti si kamu itu kan jadi terikat gitu ya. Terikat sama kayak tertekan juga sih. Tertekan. Nah, jadi kamu harus merasa ketika kamu lagi sama si pasangan kamu atau si teman kamu itu, wah aku harus bisa menjadi orang yang dia mau, yang perfect, yang harus sempurna di mata dia. Itu bisa bikin ciri yang kedua, kamu nggak jadi dirimu sendiri. Iya benar-benar itu. Padahal kan kita udah komitmen nih, jalin hubungan berdua itu kalau tadi yang pasangan ya. Itu tapi kamu tuh kayak nggak jujur sama dirimu sendiri dan sama dia. Jadi ketika kamu mau sama dia, oh aku harus seperti ini, poniku harus ke depan, atau mungkin aku harus pakai baju warna putih. Terus aku harus bersikap anggun. Wow. Ya. Atau kalau nggak yang cowok, wah aku harus kalau sama dia harus wangi. Harus. Terus itu nih yang banyak nih. Motorku harus apa? Ninja. Loh kok kamu sebut merek? Itu. Terus kalau umpamanya aku sama dia, aku harus makannya nasi goreng. Padahal aku sukanya bakso gitu loh. Ini kan jadi kamu harus menghilangkan apa yang kamu senangi, apa yang bukan dirimu. Nah, itu ciri yang kedua. Terus seumpama nih ada suatu toxic relationship itu pasti akan ada satu pihak itu yang selalu menjadi kambing hitam. Jadi seumpamanya ada berantem, kan nggak menutup kemungkinan nih suatu relasi ada gesekan, ada berantemnya. Nah, marah-marah kecil gitu. Tapi kadang-kadang marah-marah kecil tuh kalau di suatu hubungan itu nggak sehat, itu akan ada satu pihak yang dia akan selalu jadi kambing hitam. Ini kan gara-gara kamu sih gini-gini, kamu sih nggak bisa. Nyalah-nyalahin terus ya, jadi blunder kalau bahasanya sekarang sih blunder gitu. Ya. Blunder itu tak kira roti, bukan ya? Itu kayak gitu. Jadi pasti ada satu orang yang menjadi kambing hitam. Terus ada lagi juga macam-macam toxic relationship itu. Jadi ada satu orang yang akan dia terisolasi dari dunia luar. Jadi kayak kamu jangan main dong sama dia. Gitu. Jadi sama aku aja. Kayak itu tuh ada kan serasa dunia ini milik berdua. Jadi yang lainnya ngontrak. Jadi pengennya ada satu pihak tuh pengennya pokoknya kamu tuh kemana-mana harus sama aku. Pengennya kalau kesana-sana aku harus ikut. Aduh. Nah itu ciri-ciri toksik. Jadi nih buat teman-teman nih ya, kalau yang baru berpasangan, jadi ngerasa nih pacarnya, kamu mau kemana? Ke sana, aku ikut. Kamu mau kemana? Ke sana, harus aku anter. Nah, itu hati-hati ya. Harus ditanda tanya juga. Harus ditanda tanya. Jadi kemana-mana harus nempel gitu. Kayak stiker ya. Pacaran apa peranggo itu ya? Itu kemudian adanya komunikasi yang buruk. Gimana tuh? Jadi komunikasi yang buruk itu gini. Dua orang kan, kalau dua orang berelasi kan kita komunikasi tuh harus dua arah, kayak kita gini ya. Iya benar. Nah di suatu hubungan yang toksik itu tuh ada cuma komunikasi itu yang aku ke kamu, aku maunya tuh ini loh, kita berarti besok harus gini. Sedangkan yang satunya oke, ya baiklah. Ya itu tadi ya kayak bosi itu tadi. Ya kayak gitu. Padahal si kamunya itu kan juga pengen didengar kan, gitu loh. Terus nanti umpamanya ada permasalahan, nggak akan ada ketemunya
apa solusinya, apa masalahnya, tapi pokoknya kamu salah, udah kamu salah jangan diulangin. Ya. Tapi kan nggak ada tuh akar permasalahannya apa, nggak dibahas untuk mereka berdua, nggak di brainstorming, nggak dibedah nih, nggak dianalisa sebenarnya kita punya masalah ini tuh karena apa. Nah itu komunikasinya yang memang buruk. Nah apalagi Mbak, ada lagi nih, kamu itu nggak, ini bisa terjadi si yang penyebabnya ya, penyebabnya yang si racunnya atau si yang diracunin sering berbohong. Jadi gini, kalau yang racunnya nih ya, dia juga akan bisa sering berbohong. Maksudnya pengen ngekang tadi, tapi dia juga pengen bebas. Ya gimana? Nah itu bisa kan kayak gitu. Jadi sering berbohong. Tapi dari si yang merasa tertekan itu juga bisa dia yang sering bohong. Masih pengen jalan berdua, tapi ngerasa dikekang. Akhirnya dia nggak jujur sama pasangannya. Jadi semacam white lies gitu ya. Apa itu? Ya bohong-bohong untuk kebaikan. Oh bohong-bohong gitu. untuk kebaikan. Oke baik. Terus nih yang terakhir, suatu toxic relationship, hubungan yang nggak sehat, itu adalah tidak adanya dukungan dari si pasangan. Support satu sama lain. Jadi gini, kita kan ya apalagi ini masih muda-muda ya. Saya juga masih muda gitu. Remaja. Iya, cocok sekali Anda Tasya. Kok Tasya? Itu kan kita masih pasti kan punya banyak mimpi nih. Pengen punya cita-cita. Aku sekarang lagi sekolah, lagi kuliah. Besok aku punya mimpi kayak gini gitu. Nah, suatu ciri relasi yang toksik itu adalah di mana pasangan kita itu tuh kayak nggak ngedukung apa mimpi kita, apa impian kita. Kita udah menggebu-gebu. Aku tuh pengen ini. Udah ambis gitu ya. Aku punya hobi kayak gini. Aku besok mau pengen bikin seperti ini atau enggak. Aku sekarang kuliah. Aku besok pengen kerja yang seperti ini. Tapi dari pasangannya itu kayak nggak ada dukungan. Bahkan mungkin mendengarkan apa yang kita sampaikan itu hanya sekedar oh ya bagus. Oh ya lanjutkan gitu, tapi nggak ada sesuatu itu untuk mendorong dia gitu. Apalagi nanti itu kan tentang impian ya. Kita nggak tahu nih kalau umpamanya kita punya masalah, kita punya ya namanya orang hidup ya, selalu ada problem. Nah itu ketika kamu sedang down, ketika kamu sedang ada masalah, dia itu mungkin kan dia adalah orang yang paling support, kita harusnya jadi support system, tapi ternyata malah si dianya itu nggak bisa masuk, nggak bisa memahami yang sebenarnya. Kayak dah lah gitu ya. Nah gitu lah. Kan beda-beda nih ya, tiap orang pengen disupportnya yang seperti apa. Kayak mungkin ada merasa kok dia nyupport aku kayak teman-teman yang lain yang nggak ada spesialnya, nggak ada disamain. Nah itu bisa jadi itu adalah ciri-ciri relasi yang toksik begitu nggih. Waduh sangat banyak ya ciri-cirinya. Mungkin teman-teman yang udah pacaran ya lama bisa bilang lama. Kalau ada salah satu di antaranya ya mungkin harus menggali-gali lagi si pasangan. Ini nih pembahasan kita kali ini nih. Ini nggak cuma buat teman-teman kita yang udah berpacaran loh. Buat teman-teman yang masih jomblo-jomblo. Nah, bener. Jangan sampai ke depannya cari pasangan yang toksik. Iya. Ya, dan kalian juga harus tahu nih. Udah tahu kan nih ciri-cirinya kayak apa. Jadi besok kalau kalian punya pasangan, punya suatu relasi yang ciri-cirinya seperti itu, jadi bisa menilai lah bagaimana harus bersikap gitu. Dan ini juga bisa digunakan buat menilai diri kita sendiri. Nah itu apakah yang penting. kita itu toxic people atau enggak. Nah iya, kadang-kadang orang yang toxic itu nggak sadar, mungkin bahkan kita juga bisa menjadi racun loh bagi pasangan kita. Itu yang harus kita gali, gimana diri kita toxic apa enggak. Gitu. Berat sekali. Ya. Nah tadi kan Mbak, toxic itu kan kebanyakan ciri-cirinya itu tadi ada menyinggung soal finansial, terus ada menyinggung tentang kayak simpelnya cita-cita. Yeah. Nah kadang itu tuh kalau misalnya cemburu, posesif, apakah itu juga termasuk dalam toxic atau enggak? Soalnya nih ya, mungkin teman-teman yang pacaran baru seumur jagung, ya baru 3 bulan anniversary gitu. 3 bulan kemerengseng kering lah gitu. Mekar-mekari. Itu
kadang tuh ada cemburu-cemburu kecil gitu loh. Oke. Nah itu tuh gimana sih Mbak? Nah sebenarnya gini nih teman-teman ya, kalau ada suatu pasangan yang nggak ada cemburunya itu kan juga, terus kenapa bedanya kan kayak nggak diperhatiin gitu ya. Masa aku jalan sama cowok yo ditekni kan ya, itu Ya piye? nggak wajar juga ya. Tapi kalau cemburunya itu udah berlebih, posesifnya itu udah berlebih, jadi harus setiap 5 menit kamu ngabarin aku kamu ada di mana, harus setiap Harus di pub di mana? nah itu tuh pap itu penyakit anak-anak zaman sekarang. Pap kamu lagi di mana? Nah itu kan itu udah, kalau sudah berlebih kayak gitu itu bisa jadi akan mengarah ke relasi yang toksik gitu tadi gitu. Gitu tuh teman-teman ya. Kalau cemburu masih wajar itu ya it's okay lah. okay. Tapi kalau udah berat kayak semacam itu tadi. Umpamanya pamit nih, aku mau warung berjalan ya di gereja gitu. Oh ya, jam berapa berangkat? Pulang nanti jam berapa? Di sana ada siapa aja? Nah, ada ceweknya enggak? Ceweknya rumahnya mana? Nah, itu harus hati-hati ya gitu. Nah, itu tadi tentang si cemburu sama si posesif. Nah, kita juga ada yang mau tanya juga nih, Mbak. Tentang apa nih? Nah, soal curigaan. Cara biar kita enggak curigaan kalau kita LDR, long distance relationship, gitu. sama Ayang. Sama Ayang. Itu yang tanya baru LDRan sama Ayangnya kah? Kamu? Saya masih sampai sekarang. Puji Tuhan. Gimana nih? Oh gitu ya. Jadi ini gini, kalau ini berbagi pengalaman aja ya. Kebetulan saya masih LDR sampai sekarang, belum lulus. Untuk memulai suatu hubungan LDR itu sebenarnya dari awal tanya dulu deh sama diri kita sendiri. Kita siap nggak untuk ngejalani suatu hubungan yang jarak jauh? Kita tanya dulu aja sama diri kita. Udah nggak usah sok kuat. Ya aku bisa, aku akan menjalaninya gitu. Kebanyakan kayak gitu. Oke. Kuat di awal tapi akhir-akhirnya ya nggak apa-apa, kamu harus menggapai impianmu gitu kan. Biasanya LDR apa sih, kerja, kuliah. Pergilah gitu ya. kasih, kejarlah apa keinginanmu. Nah, kan kebanyakan gitu karena ngejar pendidikan, ngejar karir gitu toh. Tapi sebelum kamu memutuskan untuk LDR, kamu tanya dulu sama dirimu sendiri. Siap nggak? Nanti jangan-jangan kamu cuma pengen nyenengin pasanganmu. Itu sama aja yang tadi, bohong. White lies. Ya, white lies, bohong. Enggak, aku harus mengikhlaskan dia harus pergi. Kalau memang kamu nggak siap, ternyata memang tingkat kebucinanmu itu nggak siap untuk LDR, mending ya udah nggak usah. Itu yang pertama. Tapi kalau memang kamu memutuskan, oke lah, aku siap. Ya udah, jalanin itu. Terus kamu sama pasanganmu itu harus punya komitmen. Komitmen yang paling penting. Komitmen yang paling penting. Terus sama itu tadi yang kayak di depan kita ngomongin, nggak usah sering-sering minta pap. Terus nggak usah sering-sering kalau kamu nanti udah sampai kos, kamu harus video call aku. Terus tiba-tiba nanti telepon, kamu lagi di mana gitu. Itu kan juga akan ganggu dia yang di sana. Katanya tadi kamu mengikhlaskannya untuk menggapai impiannya. Tapi kalau tiap hari kamu terus-terusan kayak gitu, terus-terusan yang enggak kok aku percaya sama dia, kan tiap hari dia akan ngabarin aku. Tapi kan di sana bisa jenuh. Ya ampun, nganyeli banget gitu. Berarti bisa dibilang si cowok atau si ceweknya, pokoknya pasangan itu dia itu tuh nggak percaya mungkin kali ya sama gitu pasangannya. Jadi yang paling penting itu adalah kesiapan diri sih. Ya, jadi kesiapan hati juga. Jadi kalau memang kamu siap mau menjalanin LDR, ya udah jalanin. Tapi kalau kamu tanya dulu sama dirimu, kalau memang nggak sanggup, udah nggak usah. Ya udah, berat itu soalnya LDR itu. Aduh, curhat gila. Terlihat di mukamu Mbak. Gede banget LDR. Udah gitu, udah nanti diajakin teman-teman kan ya, apa bedanya LDR karo jomblo. Aduh. Kayak gitu. Jadi itu ya yang harus dilakuin ya. Jadi harus sepakat sama pasangan, nggak usah saling curigaan, saling percaya, saling support. Terus walaupun LDR kan mungkin ada yang sebulan sekali, 1 minggu sekali, itu atau tiap hari gitu, atau 3 hari sekali gitu, kalian siapin waktu bener-bener quality time. Iya bener. Jadi video call tapi yang bener-bener quality time. Telepon sekarang 10 jam. Ya ora 10 jam juga, datanya entek. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba kamu video call dia lagi kumpul sama teman-temannya, itu kan kasihan juga. Gak asik dong. Itu yang biar nggak curigaan seperti itu. Nah itu tadi kan kita bahasnya lebih sering ke
toxic relationship antara dua sejoli. Oke. Nah, sebenarnya toxic ini tuh bisa nggak sih terjadi di pertemanan atau mungkin keluarga kita yang toxic? Bisa banget itu. Gimana? Makanya kan namanya toxic relationship, bukan toxic pacaran ya. Karena makanya relationship hubungan kan relasi kan. Jadi tadi di keluarga, kalau yang kita bahas tadi kan lebih banyak ke pasangan, ke pacaran gitu ya. Kalau yang di keluarga itu bisa. Jadi kan tadi ciri-ciri di awal ya, sering bohong, terus ngerasa nggak didukung, ngerasa selalu cukup kurang. Nah, apalagi nih usia-usia rawan. Jadi SMA, kuliah. Jadi kan itu adalah masa-masanya di mana performa seseorang itu tuh sedang lagi top high-nya, digodok-godoknya kan. Jadi merasa yang aku punya impian ini, tapi di sisi lain kita kan punya keluarga nih. Kita punya orang tua, kita punya ayah, ibu yang juga punya impian itu buat anaknya. Sering ngerasa nggak sih teman-teman? Jadi gini, orang tua kita tuh pengen kamu harus jadi A, B, C, D. Oh, I see. Terus kamu ngambil kuliah harus ngambil jurusan Z. Karena nanti kalau kerja kamu jadi ini. Tapi pada hati kita, ya ampun, aku tuh nggak sreg di situ. Aku tuh pengennya ini, Bu. Aku pengennya itu. Pah gitu ya. Sebenarnya aku rasain itu sih. Rasain itu kan? Pernah. Jadi emang dulu aku kuliah di mana itu disuruh sama orang tuaku, kamu harus kuliah di sini dengan jurusan ini. Tapi no, aku nggak bisa. Terus akhirnya aku mencoba untuk bicara baik-baik sama kedua orang tuaku dan mereka open minded lah bahasanya. Akhirnya bisa pindah dan sekarang kayak ini tempatku, aku bisa belajar dengan baik dan hasilnya jadi lebih baik lagi. Dan orang tuamu bisa ngelihat nggak? Iya. Kamu di pilihanmu itu kamu jadi pribadi yang lebih baik. Iya, itu mereka dilihat dari nilainya juga. Gitu, beda banget ya. Nah, di sini bedanya ya, kalau umpamanya sebuah ketoksikan itu terjadi di suatu relasi sepasang kekasih, kalau memang itu nggak bisa diomongin baik-baik, memang sudah nggak itu, ya udah. Ya wes, celno. Lost doll. Lah ini orang tuamu, ini keluargamu. Kamu nggak bisa lah ya. Kamu ngerasa nggak didukung, kamu ngerasa tertekan. Aku kok selalu kurang sih buat mereka. Gak mungkin kan kamu mengakhiri papa, mama, aku mau keluar dari kartu keluarga. Cukup di sini hubungan kita. Enggak kan? Nah, itu yang lebih berat, itu yang harus kita belajar. Saya juga pernah ada di masa-masa yang kayak gitu. Orang tua bilang, "Kamu tuh harus gini." Terus sedangkan aku nggak pengen, passionku nggak di situ kayak gitu toh. Yang harus diperhatiin kalau sampai memang kita merasa seperti itu dan biar nggak nanti kedepannya toksik. Karena kalau sudah mengarah seperti itu dan ini kita memposisikan kita diri sebagai anak ya, kan masih remaja nih, masih pemuda. Jadi kalau kita merasa udah seperti itu, kita juga harus bisa mengerti. Kita coba pikir dulu deh, kok orang tuaku nggak dukung aku, kenapa ya? Kenapa orang tuaku nggak selalu nuntut aku tuh, kenapa ya? Masa semua yang aku lakuin kok selalu nggak ada benernya, nggak ada bagusnya. Bahkan mungkin ada kadang-kadang itu di suatu keluarga ngerasa dibandingin sama anak yang lain. Dibandingin juga sama anak tetangga. Wah iya itu. Anak Pak Kai, anak Ibu Kai, wadah, anak lah. Nah kayak gitu. Itu kita yang harus bisa memahami mereka. Jadi ya posisi kita anak, posisi kita memang lebih muda. Tapi kenapa salahnya sih kita memahami pemikiran orang tua kita? Kita coba, mungkin umur kita sih masih sing semangatnya, yang penting apa sing tak senengi gitu kan. Tapi cobalah kita ada di posisi mereka. Kita apa ya? Ini juga butuh proses sih. Semakin dewasa umur kita akan lebih bisa memahami pemikiran orang tua. Yang penting yang harus kita pegang itu gini. Orang tua mana yang mau nyemplungin anaknya itu ke sumur atau ke jurang? Enggak bakal ada. Enggak dong. Enggak. Jadi sebenarnya tujuan orang tua kita ngomong itu, nuntut kita, itu pasti demi kebaikan kita. Itu yang harus kita pegang sebagai anak. Kita harus pegang bahwa tujuan mereka itu bagus. Karena kalau kita sudah salah persepsi dulu, kita bilang, ada anak-anak kadang malah update status, aku merasa tidak disayang orang tuaku, aku merasa sebagai anak tiri di rumahku, ya kayak gitu loh. Kalau kita salah dulu pegangan kita, udah ada toksik nanti. Kayaknya masih keluarga. Jadi kayak kita yang ngebuat mereka toksik. Gitu. Iya.
Tapi kalau itu kita tahu, oh tujuan mereka bagus, tapi kok mereka pengennya ini ya. Coba kayak tadi yang Anggi lakuin coba ngobrol. Mah aku tuh tapi pengennya kayak gini nih mah. Aku coba tak nyoba dulu ya mah dengan pilihanku. Pasti bakal dibolehin kok, asalkan komunikasi. Dan tanggung jawab sama pilihan kita. Iya, karena kalau ketika kita dan orang tua tuh juga kalau memang anak mau ngobrol, anak mau ngomongin apa yang kepinginannya, itu juga akan menerima. Jadi wong kita hidup sama orang tua kita juga enggak 2 hari 3 hari kan. Udah dari zaman bayi sebelum dibentuk. gitu. Jadi bahkan mungkin mereka juga akan mengerti kita walaupun kita tanpa ngomong, tapi coba kita ngobrol tadi kayak Anggi, akhirnya kan orang tua juga tahu kan. Dan ketika kita ya wis lah kalau memang itu pilihanmu, menurutmu orang tua ngasih ngasih kesempatan buat ngelakuin, kita lakuin dengan sepenuh hati, sekuat tenaga kita, dengan penuh tanggung jawab itu tadi, orang tua nanti juga akan lihat, oh iya ternyata anakku lebih baik ya dengan pilihannya ya. Coba nek mereka akan mengerti sendiri. Coba nek kemarin tak paksakan pilihanku mungkin nggak akan seperti ini. Begitu. Itu jadi jangan sampai nih ya bau-bau ketoksikan yang sudah dirasakan di keluarga itu malah akan semakin toksik. Tapi kita harus mengatasinya. Begitu ya buat teman-teman ini ya. Itu Nggi yang toksik di keluarga. Ngomongin soal toksik yang di keluarga nih, aku tuh pernah baca kayak tweet di Twitter gitulah, cerita panjang. Pernah baca di Twitter, merasa terteror sekali kan. Ya, kamu akan jadi kompon beleduk nih. Enak aja.